menggerakkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat panjang umur sehingga bisa berkumpul bersilaturahmi dalam acara diseminasi yaitu aksi nyata dari kegiatan saya di pendidikan guru penggerak. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan materi yang akan saya sampaikan ini bisa bermanfaat ke depannya, dan dari awal saya menyampaikan bukan untuk menggurui tapi hanya untuk sharing, hanya untuk penguatan kepada Bapak dan Ibu guru. Mudah-mudahan ke depannya bisa diaplikasikan, bisa diimplementasikan di sekolah masing-masing. Seperti itu ya. Baik. Sebelumnya ada pantun yang akan saya sampaikan. Yang pertama, origami bersusun 6 dalam media membentuk dunia. Kami dari CGP Angkatan 6, salam dan bahagia untuk kita semua. Baik. Nah, awalnya saya ini adalah guru yang sudah berapa belas tahun ya? 12 tahun di sini, hampir 13 Bapak dan Ibu di SDN Karangsari 4. Jadi saya dengan Pak Alek ini sudah sawasa ya Pak Alek ya. Saya mengajar dan mengabdi di SDN Karangsari 4. Dan kebetulan, nah hari ini saya akan menyampaikan tentang aksi nyata modul 1.4 dari tim menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif ya. Jadi dari materi-materi yang sudah disampaikan, kami ini dari calon guru penggerak angkatan ke-6 dari Kabupaten Karawang. Kebetulan Karawang ini baru memulai 2 angkatan ya. Yang pertama, angkatan pertama itu di angkatan 3, angkatan yang kedua ini angkatan 6, angkatan kami. Jadi angkatan kami itu ada 162, dan sekarang kami sudah mulai pelatihan ini sudah masuk menginjak ke bulan ketiga. Jadi ada 6 bulan yang akan kami jalani. Mudah-mudahan dengan berjalannya waktu kami disehatkan, amin, dan bisa menyelesaikan pendidikan guru penggerak sampai akhirnya tiba. Jadi akhirnya itu pada bulan Mei 2023. Mudah-mudahan pelatihan ini saya bisa menjalankannya dengan dengan sehat walafiat, juga materi yang disampaikan juga bisa diimplementasikan seperti itu ya Bapak dan Ibu. Baik, ada beberapa hal yang akan disampaikan. Nah, ini perkenalan dulu sudah dengan saya Bapak Ibu ya. Baik, dan pengalamannya yaitu yang pertama, alhamdulillah menjadi juara 2 guru berprestasi tingkat kecerdasan tahun 2019. Dan yang kedua yaitu kami adalah calon guru penggerak di angkatan 6. Baik. Nah, topik yang akan saya bahas yaitu yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, yang kedua, teori motivasi, hukuman, gagasan, serta restitusi. Dan yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia.
kualitas. Yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Kita lanjut Bapak dan Ibu. Dan selanjutnya yaitu menjelaskan tentang disiplin positif ya dalam belajar mengajar di sekolah ataupun di luar kelas. Kita harus menerapkan tentang peraturan disiplin ya Bapak Ibu. Dan di selanjutnya ada disiplin positif teori kontrol, teori pilihan dari Dr. William Blazer. Ya, ada yang makna disiplin yang pertama yaitu belajar mengontrol diri. Ya, belajar mengontrol diri dengan menggali potensi agar tercapai tujuan yang mulia. Siti, ini pasti di setiap sekolah sudah diterapkan, sudah diimplementasikan. Nah, kami dari guru penggerak itu hanya diberikan penguatannya saja, ya. Dan saya juga banyak materi yang baru saya dapatkan atau memang saya sudah tahu tapi dikuatkan lagi di pendidikan guru. Dan ini selanjutnya, nah ada teori motivasi, ada 5 posisi kontrol dan juga ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya. Nah, yang termasuk 5 posisi kontrol. Nah, kita biasanya jika ada peserta didik yang melakukan kesalahan, biasanya kita ada di posisi kontrol yang mana dari kelima ini. Yang pertama ada penghubung, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer, posisi manajer ya. Kira-kira Bapak dan Ibunya kebiasaannya apa ya? Dalam sekolah atau di luar sekolah atau di kelasnya. Kebanyakan kita itu pasti ke nomor 1 ya Bapak Ibu, yaitu penghubung. Ya, dan memang kita sebelum saya tahu tentang materi guru penggerak, saya juga seperti itu pada Ibu. Karena kita manusiawi ya, kita pasti kalau misalnya peserta didik melakukan kesalahan, kita pasti memberikan hukuman kepada peserta didik. Tapi saya sudah tahu 5 posisi kontrol yang terbaik dan kita seharusnya ada di posisi sebagai manajer ya Bapak Ibu ya. Dan kemarin juga saya sudah mendemonstrasikan tentang tugas yaitu demonstrasi konseptual dalam modul 1.4 itu tentang budaya positif ya. Jadi tentang budaya positif ini ada posisi kontrol yang saya implementasikan, saya aplikasikan kepada peserta didik yang melakukan pelanggaran ya. Jadi kalaupun ada peserta didik yang melakukan pelanggaran itu, kalau memang pelanggarannya tidak melukai orang lain atau dalam batas wajar, itu kita wajarkan. Kecuali kriminal ya Bapak Ibu, kriminal memang tidak diwajarkan seperti itu ya. Kita harus menanamkan 5 posisi kontrol meja. Dan yang terakhir 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup ya, kasih sayang, percaya diri ya, kebebasan. Iya, bagaimana Bapak Ibu? Kita lanjut saja ya. Nah, tadi kita sudah melakukan ice breaking supaya segar kembali dan materi juga tidak terlalu monoton. Jadi kita harus gerak ya Bapak Ibu. Karena lumayan topik yang saya sampaikan, yang saya sharingkan ini ada beberapa topik yang memang penting dan memang padat sekali topiknya. Baik, yang selanjutnya yaitu dihukum oleh
penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Nah, biasanya kita memberikan reward atau punishment, gitu ya, kepada peserta didik di sekolah atau peserta didik di kelas. Nah, sekarang baru yaitu ada pernyataan bahwa penghargaan menghukum, ada juga penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Apa sih ini maksudnya, Bapak Ibu? Nah, maksud dari penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, dan tidak efektif itu, kita biasanya memberikan reward kepada anak atau peserta didik dikala mereka berprestasi dari akhir tahun ajaran mendapat ranking atau apapun itu ya, atau mereka dalam kegiatan belajar mengajar di kelas mendapat reward, misalnya bisa menjawab pertanyaan, mendapat reward stiker. Kalau di kelas 1 itu ada stiker bintang-bintang, atau ada penghargaan rewardnya itu misalnya berupa tepuk tangan atau berupa uang, gitu ya. Nah, itu tidak boleh dibiasakan Bapak Ibu, ya, karena itu akan menjadi kebiasaan. Anak-anak akan terbiasa kalau menjawab pertanyaan itu berpikirnya, wah, kalau saya menjawab pertanyaan bisa mendapat hadiah. Jadi berpikirnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi mulai dari sekarang jangan dibiasakan, karena ini bukan perlombaan. Kecuali kalau perlombaan olahraga yang memang mereka lomba lari atau lomba olahraga lainnya, renang atau dan semacamnya, itu bisa, karena mereka berusaha atau berlomba untuk mendapatkan yang terbaik, untuk mencari tujuan yang mereka inginkan. Seperti itu berbeda ya. Penghargaan di situ itu berbeda dengan penghargaan yang kita berikan pada saat di kelas. Bisa kita berikan reward dengan cara yang lain. Ya, baik, kita lanjut kepada Ibu. Nah, tadi saya sudah memaparkan tentang hukuman dan konsekuensi. Adakah yang mau bertanya tentang hukuman dan konsekuensi? Ada yang belum mengerti? Silakan. Iya. Ibu Evi. Adakah contoh perbedaan? Adakah contoh perbedaan hukum dan konsekuensi? Iya, baik. Pertanyaan yaitu adakah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Baik. Iya, terima kasih Ibu Evi, pertanyaannya bagus sekali. Baik, saya akan memaparkan tentang hukuman dan konsekuensi. Tadi ada pertanyaan perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, ini ada contoh-contohnya Bapak dan Ibu. Yang pertama, ada tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ya, tadi dari pertanyaan Ibu Evi, Ibu Evi, ini ada contoh-contohnya perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau yang pertama nih, kita lihat mencatat 100 kali di dalam buku, kalimatnya itu seperti ini. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Misalnya nih, anak itu terlambat ya Bapak dan Ibu. Ada salah satu guru yang memberikan ke peserta didik, yaitu silakan menuliskan 1 halaman penuh, biasanya seperti itu ya. Saya tidak akan terlambat lagi 1 halaman penuh, biasanya seperti itu. Nah, itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Nah, bisa ya, silakan. Nanti saya akan tanya satu-satu. Dan yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu termasuk
Iya, hukuman ya Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat lagi. Nah, ini dia. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, termasuk hukuman. Nah, selanjutnya ada lagi nih yang termasuk konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Berarti temannya ini ada peserta didik yang sudah mencoret-coret buku temannya atau tugas temannya, dia harus mendapat konsekuensi, harus mengganti. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu juga termasuk konsekuensi. Nah, yang selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, ini termasuk hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Biasanya kita memberikan kayak seperti ini ya, konsekuensinya ya Bapak dan Ibu ya. Seperti ini. Ini perbedaan dari hukuman atau konsekuensi. Tadi ada pertanyaan dari Ibu Delia ya, contoh keyakinan apa saja yang bisa diterapkan di kelas. Nah ini, yang pertama ada peraturannya itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Contoh keyakinan kelas ini yaitu contohnya sikap yang bertanggung jawab. Iya, yang kedua dilarang mengganggu orang lain. Berarti keyakinan kelasnya ini menghormati dan menghargai orang lain, menghormati dan menghargai teman yang ada di dalam kelas. Contoh yang selanjutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti ini berkomitmen ya Bapak Ibu. Jadi dari contoh-contoh ini yang sudah disepakati dalam keyakinan kelas, sudah ditempel, anak-anak peserta didik itu tidak usah disuruh-suruh lagi. Jadi mereka sudah tahu, mereka sudah sepakat, mereka sudah berkomitmen apa saja yang harus mereka lakukan, apa saja yang harus mereka pertanggungjawabkan di dalam kelas. Seperti itu ya. Bagaimana Bu Delia? Sudah cukup puas jawabannya? Iya. Terima kasih. Kita lanjut Bapak dan Ibu ya. Selanjutnya yaitu topik tentang segitiga restitusi. Nah, ini ada di slide depan yang termasuk segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Ya, menstabilkan identitas, contohnya kita memberikan pernyataan seperti ini: setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Misalnya dulu nih ya, ada beberapa minggu yang lalu saya pernah menemukan peserta didik yang tidak membawa atribut sekolah. Jadi saya menerapkan segitiga restitusi ini Bapak Ibu. Kenapa anak ini melanggar peraturan? Ya seperti itu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga ini menanyakan keyakinan. Dan menanyakan keyakinan ini nilai-nilai apa yang telah kita sepakati dan kamu ingin menjadi orang seperti apa. Jadi anak sudah melakukan pelanggaran, bukannya langsung dihukum, tapi kita harus menerapkan segitiga restitusi ini. Mudah-mudahan dengan menerapkan segitiga restitusi ini, anak-anak bisa tahu, bisa mengerti kesalahan apa dan mau memperbaikinya. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Materi dari aksi nyata dari modul ke-1 dari pendidikan guru penggerak sudah saya bagikan, sudah saya sharingkan kepada Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan materinya bermanfaat dan bisa diimplementasikan di kelas masing-masing. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Hati dan mudah-mudahan kita semua disehatkan dan saya pun bisa menjalankan pendidikan guru penggerak dengan lancar dan sampai saatnya tiba mendapatkan nilai yang terbaik. Seperti itu. Terima kasih pada Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
datang tepat waktu. 2. Melaksanakan piket. 3. Bersikap sopan kepada semua orang. 4. Berpakaian rapi sesuai jadwal. 5. Meminta izin ketika ingin keluar kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengikuti diseminasi tentang budaya positif di sekolah, mudah-mudahan kami bisa mengaplikasikannya dan semoga ada perubahan sedikit demi sedikit di kelas maupun di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priboro, murid kelas 4 SDN Karangsari 4. Keyakinan kelas sangat bermanfaat bagi kami di kelas untuk terciptanya KBM yang tertib dan disiplin.